Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Di balik tirai kehidupan modern, tersembunyi suku-suku yang masih mempertahankan tradisi yang begitu mengejutkan dan menantang pemahaman tentang budaya dan kehidupan. Dari ritual kematian yang kompleks, hingga kompetisi kecantikan yang tidak biasa. Dunia ini dipenuhi dengan kebiasaan yang menimbulkan pertanyaan besar tentang apa yang dianggap biasa oleh masyarakat. Suku Toraja di Sulawesi Selatan memiliki ritual kematian yang melibatkan pengawetan jenazah dan menyimpan di rumah keluarga selama berbulan-bulan. Sementara suku Bodi di Ethiopia mengadakan kompetisi menjadi yang tergemuk sebagai simbol kekayaan dan status sosial. Tradisi-tradisi ini tidak hanya menarik perhatian karena keunikan mereka, tetapi juga mengungkapkan nilai-nilai budaya yang mendalam dan kompleks yang menentang pemahaman kita tentang kehidupan. Dalam video kali ini kita akan membahas untuk kalian 15 tradisi suku-suku paling aneh dan menarik di dunia. Mulai dari ritual kematian yang unik hingga kompetisi kecantikan yang tidak biasa, serta berbagai tradisi lain yang mengejutkan di dunia. Tapi sebelum masuk ke inti video, seperti biasa kita ingin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Ritual kematian suku Toraja. Ritual kematian suku Toraja yang mendiami pegunungan Sulawesi Selatan, Indonesia merupakan salah satu tradisi kematian paling kompleks dan unik di dunia. Prosesi ini dimulai segera setelah seseorang meninggal, di mana jenazah akan dibalsem menggunakan ramuan tradisional yang terdiri dari campuran daun-daunan dan bahan alami lainnya untuk mengawetkan tubuh. Jenazah kemudian diletakkan dalam peti mati khusus yang seringkali diukir dengan motif rumit dan simbol-simbol budaya Toraja. Yang menarik, jenazah tidak langsung dikuburkan, melainkan disimpan di dalam rumah keluarga atau di sebuah ruangan khusus yang disebut tongkonan, rumah adat Toraja. Selama periode ini yang dapat berlangsung selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, keluarga tetap memperlakukan almarhum seolah-olah masih hidup. Mereka menyediakan makanan, minuman, dan bahkan mengajak bicara, sebagai bentuk penghormatan dan menjaga ikatan spiritual dengan yang telah meninggal. Selama masa penantian yang cukup lama, jenazah akhirnya akan dikuburkan dalam upacara yang disebut Rambu Solo. Upacara ini merupakan puncak dari ritual kematian Toraja dan seringkali melibatkan seluruh komunitas. Prosesi ini bisa berlangsung selama beberapa hari bahkan berminggu-minggu dengan berbagai kegiatan seperti penyembelihan kerbau dan babi sebagai persembahan. Kerbau khususnya memiliki nilai spiritual yang tinggi dalam budaya Toraja dan jumlah kerbau yang disembelih mencerminkan status sosial almarhum. Jenazah kemudian dimakamkan di kuburan batu yang dipahat di tebing-tebing tinggi atau di dalam gua-gua alam. Lokasi pemakaman ini seringkali berada pada ketinggian puluhan hingga ratusan meter di atas permukaan tanah dan aksesnya memerlukan usaha fisik yang signifikan. Beberapa makam bahkan dilengkapi dengan patung kayu yang disebut tau-tau yang dibuat menyerupai wajah almarhum dan diletakkan di luar makam sebagai simbol kehadiran mereka. Yang paling mengejutkan dalam tradisi ini adalah praktik mak nene, di mana jenazah yang telah dikuburkan dan digali kembali setiap beberapa tahun untuk dibersihkan, diberi pakaian baru, dan dirawat. Proses ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan cinta keluarga kepada anggota yang telah meninggal. Selama mak nene, keluarga akan berkumpul dan merayakan kehidupan almarhum dengan mengadakan pesta kecil. Suku Bodi. Suku Bodi yang tinggal di wilayah terpencil Lembah Omo, Ethiopia, memiliki tradisi unik yang dikenal sebagai KL, atau kompetisi menjadi yang tergemuk. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun sebagai bagian dari perayaan Tahun Baru suku tersebut. Selama 6 bulan, para peserta laki-laki yang disebut Bodiman mengisolasi diri dari masyarakat dan mengkonsumsi makanan dalam jumlah besar, terutama campuran darah sapi dan susu. Darah sapi diperoleh dengan melubangi pembuluh darah sapi tanpa membunuhnya, sebuah praktik yang dianggap menjaga kelangsungan hidup hewan tersebut. Susu dan darah sapi diyakini mengandung nutrisi tinggi yang membantu menambah berat badan secara signifikan.
Selama masa ini, peserta tidak diperbolehkan melakukan aktivitas fisik berat dan fokus sepenuhnya pada penambahan berat badan. Kompetisi ini bukan sekedar ajang fisik, melainkan juga memiliki makna sosial dan budaya yang mendalam. Bagi suku Bodi, tubuh yang gemuk melambangkan kekayaan, kemakmuran, dan status sosial yang tinggi. Pemenang kompetisi ini dihormati sebagai pahlawan seumur hidup dan dianggap membawa kebanggaan bagi keluarganya. Proses penambahan berat badan ini juga dianggap sebagai bentuk pengorbanan dan dedikasi terhadap tradisi leluhur. Setelah 6 bulan, para peserta akan menampilkan tubuh mereka di depan masyarakat dan seorang pemenang akan dipilih berdasarkan ukuran tubuhnya. Tradisi ini menjadi salah satu ritual paling penting dalam kehidupan suku Bodi yang menggambarkan nilai-nilai kebersamaan, kehormatan, dan identitas budaya mereka. La Tomatina. La Tomatina, festival tahunan yang diadakan di kota Bunol, Spanyol, merupakan salah satu tradisi paling unik dan ekstrim di dunia. Festival ini dikenal sebagai perang makanan terbesar, di mana ribuan orang berkumpul untuk saling melempar tomat selama 1 jam penuh. Awalnya, La Tomatina bermula dari insiden spontan pada tahun 1945 ketika sekelompok pemuda terlibat dalam perkelahian selama parade dan menggunakan tomat dari gerobak sayur terdekat sebagai senjata. Meskipun sempat dilarang oleh pemerintah setempat, popularitasnya terus meningkat dan pada tahun 1957, festival ini secara resmi diakui sebagai acara tahunan. Setiap Rabu terakhir di bulan Agustus, jalan-jalan di Bunol berubah menjadi lautan tomat dengan lebih dari 100 metrik ton tomat yang digunakan sebagai amunisi. Tradisi ini tidak hanya menjadi simbol kegembiraan dan kebersamaan, tetapi juga mengungkap bagaimana sebuah insiden kecil dapat berkembang menjadi fenomena budaya global. Proses pelaksanaan La Tomatina diatur dengan ketat untuk memastikan keamanan dan keselamatan peserta. Sebelum acara dimulai, tomat-tomat yang digunakan harus dihancurkan terlebih dahulu untuk mengurangi risiko cedera. Selain itu, peserta diwajibkan mengikuti sejumlah aturan seperti tidak membawa benda tajam atau keras, serta tidak merusak pakaian peserta lain. Meskipun terlihat kacau, festival ini memiliki struktur yang terorganisir dengan sinyal sirin menandai awal dan akhir perang tomat. Setelah acara selesai, truk-truk pemadam kebakaran membersihkan jalan-jalan dengan air, sementara peserta mandi di sungai terdekat atau menggunakan fasilitas umum yang disediakan. Ritual ini tidak hanya mencerminkan kegembiraan kolektif, tetapi juga menunjukkan bagaimana sebuah komunitas dapat mengubah kekacauan menjadi tradisi yang bermakna dan berkelanjutan. Festival Telur Orak-Arik. Festival Telur Orak-Arik di Bosnia yang dikenal sebagai Tuzlanski Festival Jaja merupakan perayaan unik yang diadakan setiap tahun di kota Tuzla untuk menyambut datangnya musim semi. Festival ini menarik ribuan peserta yang berkumpul di tepi Sungai Jala, anak sungai dari Sungai Bosna, untuk memasak telur orak-arik secara massal. Telur sebagai simbol universal kehidupan dan kelahiran kembali menjadi pusat dari perayaan ini. Resep yang digunakan dalam festival ini diwariskan secara turun-temurun, mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi kuliner Bosnia. Proses memasak telur orak-arik dilakukan dalam kuali besar yang diletakkan di atas api terbuka, menciptakan suasana komunal yang hangat dan penuh kebersamaan. Selain itu, festival ini juga menampilkan berbagai aktivitas budaya seperti pertunjukan musik tradisional, barbecue, dan ritual mandi di Sungai Bosna yang diyakini memiliki makna pembersihan dan penyegaran jiwa. Secara historis, Festival Telur Orak-Arik di Tuzla telah diadakan sejak tahun 2006 dan terus berkembang menjadi salah satu acara budaya yang paling menarik di Bosnia-Herzegovina. Kota Tuzla sendiri dikenal sebagai pusat multikultural di Bosnia, di mana berbagai etnis dan agama hidup berdampingan secara harmonis. Festival ini tidak hanya menjadi ajang perayaan musim semi, tetapi juga simbol persatuan dan keragaman budaya. Dalam konteks antropologi, tradisi memasak telur secara massal ini mengungkap bagaimana makanan dapat berfungsi sebagai medium sosial yang memperkuat ikatan komunitas. Ritual mandi di Sungai Bosna yang airnya mengalir sejauh 271 km juga memiliki dimensi spiritual yang dalam, mencerminkan kepercayaan lokal tentang pentingnya air sebagai sumber kehidupan di pemurnian.
Festival Monyet di Thailand. Festival Monyet di Thailand yang lebih dikenal sebagai Monkey Buffet Festival merupakan acara tahunan yang unik dan menarik di kota Lopburi. Kota ini terletak sekitar 150 km di utara Bangkok dan dikenal sebagai kota monyet karena ribuan monyet berekor panjang yang tinggal di sana. Festival ini diadakan untuk menghormati monyet-monyet tersebut yang dipercaya sebagai perwujudan Hanuman, tokoh dalam epik Hindu Ramayana. Hanuman adalah dewa yang membantu Rama menyelamatkan Sita dari iblis, sehingga monyet dianggap sebagai hewan suci dan pembawa keberuntungan bagi masyarakat setempat. Festival ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 1989 oleh seorang pengusaha hotel bernama Yongyuth Kitwatanuson dengan bantuan otoritas pariwisata Thailand. Tujuan utama festival ini adalah untuk menarik wisatawan dan mempromosikan pariwisata di Lopburi. Selama festival, sekitar 3.000 monyet diundang untuk menikmati prasmanan yang melimpah, termasuk buah-buahan seperti durian, mangga, semangka, dan sayuran. Makanan ini disusun dalam bentuk piramida yang menarik dan disajikan 4 kali sehari. Festival ini juga menampilkan pertunjukan budaya khas Thailand seperti musik dan tarian yang menambah daya tarik acara ini. Meskipun terlihat aneh, festival ini menjadi simbol harmoni antara manusia dan monyet di Lopburi. Polteraben. Polteraben merupakan tradisi pra-pernikahan yang berasal dari Jerman dan telah diwariskan secara turun-temurun. Secara harfiah, istilah Polteraben dapat diartikan sebagai malam keributan atau malam kebisingan. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada malam sebelum pernikahan, di mana keluarga, teman, dan kerabat berkumpul di depan rumah calon pengantin. Mereka membawa serta piring, gelas, mangkuk, atau barang-barang pecah belah lainnya yang terbuat dari keramik atau kaca. Barang-barang tersebut kemudian dipecahkan dengan sengaja di tanah sebagai simbol penghancuran nasib buruk dan penyambutan keberuntungan bagi pasangan yang akan menikah. Suara pecahan barang-barang tersebut diyakini dapat mengusir roh jahat dan memberikan perlindungan bagi kehidupan rumah tangga yang baru. Tradisi ini juga mencerminkan nilai kebersamaan dan gotong royong karena setelah acara selesai, semua orang yang hadir akan bersama-sama membersihkan pecahan-pecahan tersebut. Secara historis, Polteraben telah ada sejak zaman pertengahan dan berkembang sebagai bagian dari budaya masyarakat Jerman yang kaya akan simbolisme. Tradisi ini tidak hanya terbatas pada wilayah Jerman saja, tetapi juga menyebar ke beberapa negara Eropa lainnya seperti Austria, Swiss, dan sebagian wilayah Skandinavia. Meskipun demikian, setiap daerah memiliki variasi dalam pelaksanaannya. Misalnya, di beberapa daerah, barang yang dipecahkan tidak hanya terbuat dari keramik atau kaca, tetapi juga termasuk peralatan rumah tangga lama yang sudah tidak terpakai. Selain itu, ada kepercayaan bahwa pasangan yang akan menikah harus membersihkan pecahan-pecahan tersebut bersama-sama sebagai simbol kerjasama dan kesiapan mereka menghadapi tantangan dalam kehidupan berumah tangga. Tradisi ini juga sering diiringi dengan musik, tarian, dan pesta kecil sebagai bentuk perayaan kebahagiaan. Cincin leher. Cincin leher merupakan salah satu tradisi yang paling unik dan kontroversial yang ditemukan dalam beberapa budaya di Asia dan Afrika. Di Asia, tradisi ini paling terkenal di antara suku Karen atau Kayan yang tinggal di wilayah Myanmar dan Thailand. Sementara di Afrika, suku Ndebele di Afrika Selatan juga dikenal memiliki praktik serupa. Cincin leher ini terbuat dari kuningan atau logam lainnya dan dipakai oleh perempuan sejak usia dini. Biasanya dimulai pada usia 5 tahun. Jumlah cincin yang digunakan bertambah seiring bertambahnya usia dengan panjang cincin yang bisa mencapai lebih dari 20 cm. Meskipun terlihat seperti leher yang memanjang, sebenarnya yang terjadi adalah perubahan bentuk tulang selangka dan rusuk akibat tekanan yang diberikan oleh cincin tersebut. Secara anatomis, cincin leher tidak benar-benar memanjangkan leher, melainkan menekan tulang selangka dan rusuk bagian atas ke bawah, sehingga menciptakan ilusi visual leher yang lebih panjang. Proses ini terjadi secara bertahap dan dapat menyebabkan deformasi permanen pada kerangka tubuh. Berat cincin yang digunakan bisa mencapai beberapa kilogram, dan tekanan yang diberikan secara konsisten selama bertahun-tahun menyebabkan tulang dan jaringan ikat beradaptasi dengan bentuk yang tidak alami.
Meskipun demikian, tradisi ini dianggap sebagai simbol kecantikan, kekuatan, dan status sosial dalam komunitas tersebut. Bagi suku Karen misalnya, perempuan yang memakai cincin leher dianggap lebih menarik dan memiliki nilai perkawinan yang lebih tinggi. Tradisi ini memiliki akar sejarah yang dalam dan sering dikaitkan dengan kepercayaan lokal serta mitos. Beberapa sumber menyebutkan bahwa cincin leher awalnya digunakan untuk melindungi perempuan dari serangan harimau. Sementara yang lain mengaitkannya dengan upaya untuk membuat perempuan terlihat kurang menarik bagi suku-suku lain sehingga mengurangi risiko penculikan. Namun seiring waktu, praktik ini berkembang menjadi simbol identitas budaya dan kebanggaan suku. Meskipun tradisi ini masih dipertahankan oleh sebagian kecil masyarakat, semakin banyak perempuan muda yang memilih untuk tidak memakai cincin leher karena pengaruh modernisasi dan kekhawatiran akan dampak kesehatan. Piring bibir. Piring bibir merupakan salah satu tradisi paling unik yang dipraktikkan oleh suku Mursi dan Surma di wilayah Omo Valley, Ethiopia. Tradisi ini melibatkan pemasangan piring kayu atau tanah liat pada bibir bawah wanita yang dimulai ketika mereka memasuki usia remaja sekitar 15 tahun. Proses ini diawali dengan melubangi bibir bawah, kemudian secara bertahap memperbesar lubang tersebut dengan memasang piring yang ukurannya semakin besar seiring waktu. Piring bibir ini tidak hanya berfungsi sebagai hiasan, tetapi juga menjadi simbol kecantikan, kesuburan, dan status sosial. Semakin besar piring yang dapat dipasang, semakin tinggi pula status sosial wanita tersebut dalam komunitasnya. Ukuran piring bibir ini bisa mencapai diameter lebih dari 12 cm, menciptakan penampilan yang sangat mencolok dan menjadi ciri khas budaya kedua suku ini. Tradisi piring bibir memiliki akar sejarah yang dalam dan erat kaitannya dengan identitas budaya suku Mursi dan Surma. Bagi mereka, praktik ini bukan sekedar estetika, tetapi juga mencerminkan kekuatan dan ketahanan fisik. Proses pemasangan piring bibir dianggap sebagai ritual kedewasaan yang menandai transisi seorang gadis menjadi wanita. Selain itu, tradisi ini juga memiliki makna perlindungan. Pada masa lalu, piring bibir digunakan untuk membuat wanita terlihat kurang menarik bagi para penjajah atau pedagang budak, sehingga melindungi mereka dari penculikan. Meskipun pemerintah Ethiopia telah berupaya menghentikan praktik ini dengan alasan kesehatan dan modernisasi, suku Mursi dan Surma tetap mempertahankannya sebagai bagian integral dari warisan budaya mereka. Bagi mereka, menghilangkan tradisi ini sama dengan menghapus identitas dan sejarah mereka. Festival Guling Keju. Festival Guling Keju atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai cheese rolling adalah sebuah tradisi unik yang diadakan setiap tahun di Coppers Hill, dekat Gloucester, Inggris. Acara ini melibatkan gulingan keju berbentuk bulat dengan berat sekitar 3 hingga 4 kg yang dilemparkan dari puncak bukit. Medan yang digunakan sangat curam dengan kemiringan mencapai 45 derajat dan ketinggian sekitar 100 meter. Peserta yang berpartisipasi harus mengejar keju yang meluncur dengan kecepatan tinggi sambil berusaha menjaga keseimbangan di tengah permukaan yang tidak rata dan seringkali licin akibat rumput basah atau lumpur. Meskipun medan yang ekstrim dan resiko cedera yang tinggi, tradisi ini telah bertahan selama berabad-abad dan menjadi bagian penting dari budaya lokal. Sejarah festival guling keju diperkirakan telah ada sejak abad ke-15, meskipun asal-usul pastinya masih diperdebatkan. Beberapa teori menyebutkan bahwa acara ini awalnya merupakan ritual pagan untuk merayakan musim semi atau sebagai bentuk penghormatan terhadap dewa-dewa kesuburan. Tradisi ini juga dikaitkan dengan praktik pengembalaan domba di daerah tersebut, di mana keju digunakan sebagai hadiah atau simbol kemakmuran. Meskipun sempat dilarang pada beberapa periode karena alasan keamanan, antusiasme masyarakat setempat membuat festival ini terus dihidupkan kembali. Bahkan, pada tahun 2020 ketika banyak acara dibatalkan akibat pandemi, warga setempat tetap mengadakan versi kecil dari festival ini dengan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya ikatan budaya dan emosional masyarakat terhadap tradisi ini. Perayaan ulang tahun di Meksiko. Perayaan ulang tahun di Meksiko memiliki ciri khas yang sangat berbeda dengan budaya lain, menjadikannya salah satu tradisi yang paling unik di dunia. Salah satu ritual yang paling terkenal adalah La Mordida, yang secara harfiah berarti gigitan.
Dalam tradisi ini, orang yang berulang tahun akan memiliki wajahnya ditekan ke dalam kue ulang tahun, biasanya setelah meniup lilin. Asal-usul tradisi ini dipercaya berasal dari kepercayaan kuno bahwa meniup lilin dan memakam kue adalah bentuk persembahan kepada dewa-dewa, sementara menekan wajah ke dalam kue dianggap sebagai cara untuk membawa keberuntungan dan kebahagiaan bagi yang bersangkutan. Meskipun terlihat lucu dan menyenangkan, ritual ini memiliki makna simbolis yang dalam, yaitu menghilangkan energi negatif dan memulai tahun baru dengan semangat yang segar. Selain La Mordida, tradisi lain yang tidak kalah menarik adalah penggunaan pinata. Pinata adalah benda berbentuk hewan atau karakter yang terbuat dari kertas berwarna-warni dan diisi dengan permen, buah-buahan kecil, atau mainan. Pinata digantung dengan ketinggian sekitar 2 hingga 3 meter dan anak-anak secara bergiliran memukulnya dengan tongkat hingga pecah dan isinya berhamburan. Tradisi ini memiliki sejarah panjang yang bermula dari budaya Aztec dan Maya, di mana pinata awalnya digunakan dalam upacara keagamaan sebagai simbol perjuangan melawan kejahatan. Ketika Spanyol menjajah Meksiko pada abad ke-16, tradisi ini diadaptasi dan diintegrasikan dengan perayaan Natal dan ulang tahun. Pinata tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga alat untuk mengajarkan nilai-nilai seperti kerjasama, kesabaran, dan keadilan, karena semua anak harus mendapatkan bagian yang sama dari isi pinata. Pertempuran jeruk. Pertempuran jeruk di Italia yang dikenal sebagai Battaglia delle Arance adalah sebuah tradisi unik yang telah berlangsung selama berabad-abad di kota Ivrea, Provinsi Turin. Tradisi ini biasanya berlangsung selama 3 hari di bulan Februari dan melibatkan ratusan orang yang terlibat dalam peperangan simulasi dengan melempar jeruk. Lebih dari 1 juta jeruk dari Italia Selatan dan Sisilia digunakan dalam festival ini, yang menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan dan pengekangan kebebasan. Meskipun asal-usul pasti tradisi ini tidak diketahui, namun diyakini bahwa peristiwa ini terkait dengan perlawanan masyarakat Ivrea terhadap pemerintah tiran pada abad ke-12. Tradisi ini mengungkap kisah perlawanan rakyat Ivrea melawan penguasa tiran seperti Conte Ranieri di Biendretta, yang dikenal karena kekejaman dan penyalahgunaan wewenangnya. Kisah ini mengisahkan seorang gadis muda bernama Violeta yang menolak untuk tunduk pada tirani tersebut dan memicu pemberontakan besar. Peristiwa ini kemudian diabadikan dalam festival yang melibatkan peperangan simulasi antara 2 kelompok. Masyarakat biasa yang berjalan kaki dan pasukan tiran yang menaiki kereta kuda. Mereka saling melempar jeruk sebagai simbol perlawanan, menggantikan anak panah yang digunakan pada masa lalu. Festival ini menjadi lambang kebebasan dan perjuangan melawan penindasan. Festival ini melibatkan 9 tim yang terorganisir, masing-masing mewakili kelompok masyarakat yang berbeda. Mereka berpartisipasi dalam peperangan simulasi yang sengit dengan jeruk sebagai senjata utama. Meskipun festival ini dapat menyebabkan cedera seperti memar dan luka, namun tidak ada rasa dendam di antara peserta setelah perang usai. Bahkan, festival ini diakhiri dengan makan besar bersama sebagai tanda persatuan dan kegembiraan. Festival Gerewol di Chad. Festival Gerewol di Chad merupakan salah satu tradisi budaya yang paling unik dan mencolok di dunia, terutama karena menempatkan laki-laki sebagai pusat perhatian dalam kontes kecantikan. Festival ini diadakan oleh suku Wodabe, sebuah kelompok etnis Fulani yang hidup secara nomaden di wilayah Sahel, termasuk Chad, Niger, dan Nigeria. Selama festival, para pria Wodabe menghias diri mereka dengan riasan wajah yang rumit, menggunakan warna-warna cerah seperti kuning, merah, dan putih, serta mengenakan pakaian tradisional yang dihiasi manik-manik dan perhiasan. Mereka juga menata rambut mereka dengan gaya yang unik dan menggunakan aksesoris seperti bulu burung unta untuk menambah kesan megah. Tujuan utama dari penampilan ini adalah untuk menarik perhatian para wanita yang akan memilih pasangan mereka berdasarkan kriteria kecantikan fisik, keanggunan, dan kemampuan menari. Proses seleksi dalam festival Gerewol tidak hanya sekedar tentang penampilan fisik, tetapi juga melibatkan tarian tradisional yang disebut yake. Para pria menari dalam formasi berbaris sambil menyanyikan lagu-lagu tradisional dan menunjukkan ekspresi wajah yang khas, seperti mengerlingkan mata dan memperlihatkan gigi mereka. Tarian ini dimaksudkan untuk menonjolkan keindahan fisik, kekuatan, dan vitalitas mereka.
Wanita Wodabe yang bertindak sebagai juri akan memilih pria yang mereka anggap paling menarik. Uniknya dalam budaya Wodabe, pernikahan tidak selalu bersifat monogami, dan festival ini juga menjadi kesempatan bagi wanita untuk memilih pasangan baru bahkan jika mereka sudah menikah. Festival Lobak Aoksacha. Festival Lobak Aoksacha yang dikenal sebagai Noche de Rabuenos atau Malam Lobak adalah sebuah perayaan unik yang berlangsung setiap tanggal 23 Desember di kota Aoksacha, Meksiko. Festival ini bermula pada akhir abad ke-19 ketika para petani dan pedagang lobak mulai mengukir sayuran mereka untuk menarik perhatian pembeli di pasar Natal. Lobak yang diperkenalkan ke Meksiko oleh misionaris Spanyol pada abad ke-16 awalnya ditanam sebagai tanaman hias sebelum akhirnya dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Namun, di Aoksacha, lobak justru menjadi medium seni yang luar biasa. Ukiran-ukiran lobak ini awalnya sederhana, tetapi seiring waktu berkembang menjadi bentuk yang lebih kompleks dan artistik, mencerminkan kreativitas dan keterampilan seni masyarakat setempat. Pada perkembangannya, Festival Lobak Aoksacha tidak hanya sebagai sekedar pameran ukiran lobak, tapi juga menjadi ajang kompetisi seni yang melibatkan ratusan peserta. Lobak yang digunakan dalam festival ini biasanya memiliki ukuran besar dengan panjang mencapai 50 cm dan diameter sekitar 10 cm, memungkinkan seniman untuk membuat ukiran yang detail dan rumit. Selain lobak, festival ini juga menampilkan karya seni dari bahan lain seperti bunga kering dan jerami yang dikenal sebagai flor immortal atau bunga abadi dan totomoxtol atau daun jagung kering. Karya-karya ini seringkali menggambarkan adegan-adegan religius, tradisi lokal, atau cerita rakyat Meksiko, mengungkap kekayaan budaya dan spiritualitas masyarakat Aoksacha. Festival ini juga menjadi sarana untuk melestarikan tradisi lokal sekaligus menarik minat generasi muda terhadap seni dan warisan budaya mereka. Ikatan kaki. Ikatan kaki atau yang dikenal sebagai foot binding adalah tradisi kuno yang berkembang di Tiongkok selama lebih dari 1000 tahun. Dimulai sekitar abad ke-10 pada masa dinasti Song dan berlanjut hingga awal abad ke-20. Praktik ini dilakukan dengan membalut ketat kaki perempuan muda menggunakan kain panjang, biasanya dimulai antara usia 4 hingga 7 tahun. Tujuan utamanya adalah untuk menghentikan pertumbuhan kaki dan membentuknya menjadi kecil dengan panjang ideal sekitar 7 hingga 10 cm, yang disebut bunga teratai emas. Kaki yang kecil dianggap sebagai simbol kecantikan, status sosial tinggi, dan daya tarik seksual. Namun, proses ini melibatkan pematahuan tulang lengkung kaki dan jari-jari yang kemudian ditekuk ke bawah telapak kaki, menyebabkan deformasi permanen dan rasa sakit yang luar biasa. Dampak fisik dari ikatan kaki sangatlah parah dan seringkali mengakibatkan cacat seumur hidup. Kaki yang diikat tidak hanya kehilangan fungsinya sebagai alat gerak, tetapi juga menyebabkan infeksi, gangren, dan kesulitan berjalan. Perempuan yang menjalani praktik ini harus bergantung pada tongkat atau bantuan orang lain untuk bergerak. Selain itu, proses penyembuhan yang lambat dan tidak sempurna membuat mereka rentan terhadap komplikasi kesehatan lainnya. Secara sosial, tradisi ini mencerminkan nilai-nilai patriarki yang mendalam, di mana perempuan dihadapkan untuk menderita demi memenuhi standar kecantikan yang ditetapkan oleh masyarakat. Meskipun demikian, ikatan kaki juga menjadi simbol status karena hanya perempuan dan keluarga kaya yang mampu menjalani praktik ini tanpa perlu bekerja secara fisik. Rambut wanita Himba di Afrika. Rambut Himba di Afrika, khususnya di wilayah utara Namibia, memiliki tradisi unik dalam merawat rambut mereka yang telah diwariskan secara turun-temurun. Mereka menggunakan campuran yang disebut otjize, yaitu pasta yang terbuat dari lemak mentega, oker merah, dan bahan-bahan alami lainnya. Campuran ini tidak hanya berfungsi sebagai perawatan rambut, tetapi juga sebagai pelindung kulit dari iklim gurun yang ekstrim. Oker merah yang merupakan mineral alami memberikan warna kemerahan khas pada rambut dan kulit mereka yang dianggap sebagai simbol kecantikan dan identitas budaya. Proses aplikasi otjize dilakukan secara teratur, mulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dan mencerminkan keterampilan serta kebanggaan akan warisan leluhur mereka.
Tradisi ini tidak hanya sekedar estetika, tetapi juga memiliki makna spiritual dan sosial yang mendalam. Rambut wanita himba sering diatur dalam bentuk kepang atau ekstensi yang rumit, yang mencerminkan status sosial, usia, dan bahkan kondisi perkawinan mereka. Misalnya, gadis muda biasanya menggunakan 2 kepang yang menjulur ke depan, sementara wanita yang sudah menikah menata rambut mereka dengan gaya yang lebih kompleks. Selain itu, ojize diyakini memiliki kekuatan magis yang melindungi mereka dari roh jahat dan sinar matahari yang intens. Penggunaan bahan-bahan alami ini juga menunjukkan kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia, sekaligus menjaga keberlangsungan lingkungan. Cincin jari kaki. Di India, cincin jari kaki yang dikenal sebagai bichia dalam bahasa Hindi merupakan bagian penting dari tradisi pernikahan, terutama dalam budaya Hindu. Cincin ini biasanya terbuat dari perak karena emas dianggap tidak pantas dipakai di bawah pinggang menurut kepercayaan Hindu. Cincin jari kaki tidak hanya berfungsi sebagai perhiasan, tetapi juga memiliki makna simbolis yang mendalam. Dalam upacara pernikahan, memakai cincin jari kaki melambangkan ikatan suci antara pengantin wanita dan suaminya, serta menjadi tanda kesetiaan dan komitmen dalam pernikahan. Tradisi ini seringkali disertai dengan ritual khusus, di mana keluarga mempelai wanita memberikan cincin tersebut sebagai bagian dari mahar atau persembahan. Lebih jauh, tradisi memakai cincin jari kaki tidak hanya terbatas pada pernikahan, tetapi juga memiliki kaitan dengan status sosial dan identitas budaya. Di beberapa komunitas di India, cincin jari kaki dipakai oleh wanita yang sudah menikah sebagai penanda status pernikahan mereka. Selain itu, desain dan pola cincin jari kaki bervariasi tergantung pada daerah dan komunitas, mencerminkan kekayaan budaya India yang beragam. Misalnya, di negara bagian Rajasthan, cincin jari kaki sering dihiasi dengan ukiran rumit dan batu permata, sementara di Tamil Nadu desainnya lebih sederhana namun tetap elegan. Tradisi ini juga mencerminkan nilai-nilai spiritual karena beberapa kepercayaan menyatakan bahwa memakai cincin jari kaki dapat mempengaruhi aliran energi dalam tubuh, khususnya pada titik-titik tertentu di kaki yang diyakini terhubung dengan kesehatan dan keseimbangan hidup. Lempar kayu manis. Di Denmark, terdapat tradisi unik yang dikenal sebagai lempar kayu manis dan siram merica yang ditujukan kepada individu yang masih lajang pada usia tertentu. Tradisi ini bermula dari kisah para pedagang abad pertengahan yang seringkali terlalu sibuk berkelana untuk mencari nafkah sehingga tidak sempat menikah. Pada usia 25 tahun, seseorang yang masih lajang akan dilempari kayu manis oleh teman-teman atau keluarga mereka. Kayu manis dipilih sebagai simbol karena pada masa lalu, rempah-rempah seperti kayu manis dianggap sebagai barang mewah dan mahal, sehingga melambangkan betapa sibuknya seseorang hingga tidak memiliki waktu untuk membina hubungan romantis. Jika seseorang masih lajang hingga usia 30 tahun, tradisi ini meningkat dengan menambahkan siraman merica yang dianggap lebih keras dan menyimbolkan tekanan sosial yang lebih besar. Tradisi ini tidak hanya sekedar lelucon, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan sejarah masyarakat Denmark. Pada abad ke-18 dan ke-19, perdagangan rempah-rempah menjadi salah satu sektor ekonomi penting di Eropa, dan Denmark merupakan salah satu pelaku utama dalam perdagangan ini. Pedagang Denmark seringkali menghabiskan waktu bertahun-tahun di laut atau di negara lain, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk menikah. Tradisi lempar kayu manis dan siram merica ini kemudian berkembang sebagai bentuk sindiran halus terhadap gaya hidup yang dianggap terlalu fokus pada pekerjaan dan mengabaikan kehidupan pribadi. Meskipun tradisi ini terlihat lucu dan tidak berbahaya, ia juga mengungkap tekanan sosial yang dialami oleh individu yang belum menikah dalam masyarakat Denmark. Ritual kedewasaan suku Amazon. Ritual kedewasaan suku Amazon, khususnya yang dilakukan oleh suku Saterimawe, merupakan salah satu tradisi yang paling unik dan menantang di dunia. Ritual ini melibatkan anak laki-laki yang berusia antara 12 hingga 14 tahun, di mana mereka diharuskan mengenakan sarung tangan anyaman yang di dalamnya telah dimasukkan ratusan semut peluru atau dikenal dengan nama ilmiah Paraponera clavata. Semut ini terkenal karena gigitannya yang sangat menyakitkan, bahkan dianggap sebagai salah satu gigitan serangga paling menyakitkan di dunia.
Anak laki-laki tersebut harus bertahan dengan sarung tangan tersebut selama minimal 10 menit sambil menahan rasa sakit yang luar biasa. Proses ini tidak hanya dilakukan sekali, tetapi harus diulang hingga 20 kali dalam kurun waktu beberapa bulan atau bahkan tahun. Sebagai bukti bahwa mereka telah siap secara fisik dan mental untuk menjadi dewasa. Semut peluru sendiri memiliki racun yang mengandung peneratoksin, senyawa neurotoksin yang dapat menyebabkan rasa sakit yang intens, pembekakan, dan bahkan kelumpuhan sementara pada area yang digigit. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh gigitan semut ini sering digambarkan sebagai terkena tembakan peluru sehingga dinamakan semut peluru. Selain itu, semut ini memiliki ukuran tubuh yang relatif besar dengan panjang sekitar 2,5 cm dan hidup di hutan hujan Amazon. Ritual ini bukan hanya sekedar ujian fisik, tetapi juga memiliki makna spiritual dan budaya yang mendalam bagi suku Satiremawe. Mereka percaya bahwa melalui penderitaan ini, anak laki-laki akan memperoleh kekuatan, keberanian, dan ketahanan mental yang diperlukan untuk menghadapi tantangan hidup di hutan Amazon yang keras. Kejuaraan menggendong istri di Finlandia. Kejuaraan menggendong istri di Finlandia yang dikenal sebagai Yukon Kanto adalah sebuah tradisi unik yang melibatkan pria menggendong wanita melalui rintangan. Tradisi ini memiliki akar sejarah yang menarik dan beragam. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah legenda tentang Herkko Rosvo Ronkainen, seorang perampok legendaris di Finlandia pada abad ke-19. Menurut legenda, Ronkainen dan gengnya sering mencuri barang-barang berharga dan bahkan menculik wanita dari desa-desa terdekat. Mereka kemudian membawa wanita-wanita tersebut di atas bahu mereka saat melarikan diri. Tradisi ini juga dikaitkan dengan praktik pencurian istri, di mana pria muda akan menculik wanita dari desa tetangga untuk dinikahi secara paksa. Kejuaraan Yukon Kanto modern pertama kali diselenggarakan pada tahun 1992 di Sonkajärvi, sebuah kota kecil di Finlandia. Perlombaan ini melibatkan trek sepanjang 253,5 meter yang dilengkapi dengan berbagai rintangan termasuk 2 rintangan kering dan 1 rintangan air setinggi sekitar 1 meter. Peserta harus menggendong wanita dengan berat minimal 49 kg. Jika beratnya kurang, maka tambahan beban akan diberikan untuk mencapai berat yang diinginkan. Perlombaan ini tidak hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang kerjasama dan strategi antara pasangan. Selain itu, kejuaraan ini juga menekankan pentingnya kesenangan dan kegembiraan dalam berkompetisi. Pemenang kejuaraan akan menerima hadiah berupa berat istri yang digendong dalam bentuk bir. Tarian Katak di Swedia. Tarian Katak di Swedia yang dikenal sebagai Smagrodorna merupakan salah satu tradisi unik yang dilakukan selama perayaan festival musim panas, khususnya pada hari tengah musim panas di Midsommar. Festival ini biasanya diadakan pada akhir Juni ketika matahari berada di titik tertinggi dan malam hari hampir tidak ada. Peserta, baik anak-anak maupun dewasa, berkumpul di sekitar tiang maypole yang dihiasi dengan daun dan bunga. Mereka kemudian menari melingkar sambil menyanyikan lagu tentang katak. Lagu tersebut memiliki lirik yang sederhana dan repetitif, menceritakan tentang katak kecil yang tidak memiliki ekor atau telinga. Gerakan tariannya pun meniru tingkah laku katak, dengan peserta melompat-lompat dan berjingkrak seakan-akan mereka adalah katak. Tarian ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga memiliki makna simbolis yang terkait dengan alam dan kehidupan pedesaan. Tradisi tarian katak ini memiliki akar sejarah yang dalam, meskipun asal-usul pastinya sulit dilacak. Beberapa ahli budaya berpendapat bahwa tarian ini mungkin berasal dari ritual kuno yang bertujuan untuk memuja alam dan memastikan kesuburan tanah. Maypole sendiri, yang menjadi pusat tarian, sering dianggap sebagai simbol palik, yang melambangkan kesuburan dan regenerasi kehidupan. Lagu tentang katak juga diyakini memiliki kaitan dengan kepercayaan kuno bahwa katak adalah hewan yang membawa keberuntungan dan perlindungan. Dalam konteks modern, tarian ini telah menjadi bagian integral dari identitas budaya Swedia, terutama dalam perayaan Midsommar, yang dianggap sebagai salah satu momen paling penting dalam kalender budaya negara tersebut. Permainan catur hidup. Permainan catur hidup di Marostica, Italia, dikenal sebagai La Partita Associati, adalah sebuah acara unik yang menghidupkan kembali legenda abad ke-15 tentang pemilihan pasangan seorang bangsawan.
Acara ini berdasarkan cerita Leonora Putri Tadeo Parisio, seorang bangsawan Marostika yang menjadi pusat perhatian dua pemuda bangsawan, Rinaldo de Angarano dan Vieri de Valonara. Daripada berduel, Leonara menyarankan agar mereka menyelesaikan perselisihan melalui permainan catur, yang merupakan inovasi besar dalam tradisi abad pertengahan. Acara ini melibatkan lebih dari 650 orang yang berpakaian kostum abad pertengahan, menciptakan suasana yang sangat imersif, dengan teknologi canggih, musik, dan tarian. Acara ini diadakan setiap 2 tahun sekali pada akhir pekan kedua bulan September di Piazza Castello yang diubah menjadi papan catur raksasa. Permainan catur hidup ini tidak hanya sekedar pertandingan, tetapi juga merupakan pertunjukan teater yang melibatkan banyak warga setempat. Mereka berperan sebagai bidak catur, terutama termasuk kuda sungguhan yang digunakan dalam pertunjukan. Acara ini juga dimeriahkan dengan pertunjukan kembang api dan penampilan musik, membuatnya menjadi pengalaman yang sangat unik dan tak terlupakan. Marostika sendiri telah mengembangkan acara ini sejak tahun 1954 sebagai bagian dari upaya membangun kembali kota setelah perang, yang kemudian berkembang menjadi tradisi yang sangat penting bagi identitas budaya dan ekonomi lokal.